감사합니다. 이혼 그거 별거 아니다. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Cerita lanjutan dari episode selanjutnya, di mana Yunwoo menemukan dan memeluk Haein. Tak lama dari situ, keluarga Yunwoo pun mencari Haein, dan mereka senang dan lega Yunwoo telah menemukannya. Haein melihat keluarga Yunwoo yang antusias mencarinya sambil hujan-hujanan. Hal itu membuatnya terharu. Lalu mereka kembali ke rumah bersama. Sebelum tidur, mereka bertanya-tanya tentang hilangnya Haein, dan juga mereka mengucapkan selamat tidur kepada Haein dan Yunwoo. Dan ibunya meminta jangan mengganggu mereka, biarkan mereka beristirahat. 야 없다고 생각하지 가 빨리. Di kamar tinggal Haein dan Yunwoo. Seperti biasa mereka canggung bila sekamar guys. Haein mengatakan rambut aku basah, apakah punya hair dryer? Yunwoo lalu mengambilkannya karena Haein tidak bisa menggunakannya. Lalu Yunwoo membantunya mengeringkan rambutnya. 또 이게 요령이 있어요. Adegan adiknya Haein memberitahu ibunya kalau kakaknya Haein tiba-tiba datang ke rumah mertuanya. Dan dia bertanya sebenarnya ada apa dengannya, kenapa dia jadi berubah. Lalu ibunya dan adiknya Haein mereka melihat video itu bersama-sama. Di isi video itu Haein mengucapkan selamat ulang tahun kepada mertuanya dengan memberikan kejutan untuknya. 생신 때 찾아뵙지도 못하고 해서. Itu membuat ibunya pun kaget tetapi tidak marah. Ibunya hanya berkata waktu aku ulang tahun saja tidak pernah dikasih kejutan olehnya. Sampai mereka bingung sendiri guys. 엄마 생일 땐 이런 거 한 번도 해준 적 없는 애가. Setelah mengeringkan rambut, Yunwoo melihat luka di tangan dan di kaki Haein. Lalu Yunwoo memakaikan Hansaplast di kakinya dan mengobati luka tangannya. Tetapi pada saat mengobati luka tangannya, Haein berkata, lihatlah garis tanganku. Garis tangan aku pendek sekali, berbeda dengan yang lainnya. Aku sakit dan melihat garis tangan aku seperti ini, aku jadi tersinggung. 죽을 병 걸렸는데 생명선까지 짧고. Setelah mengatakan itu, Yunwoo marah dan berkata kenapa kamu percaya sama hal-hal seperti itu. Kamu bilang sendiri kamu tidak sakit. Kamu bilang rumah sakit besar terbaik di Eropa akan menyembuhkan semuanya. 유럽 최고의 암센터라며. 다 고친다 했다며. Kemudian Haein bertanya maukah kamu ikut bersamaku ke Jerman. Aku tidak mau pergi sendirian. Dan Yunwoo menjawab tentu saja. Mulai sekarang kamu tidak boleh sendirian karena akan berbahaya. 뭐 최고가 괜히 최고냐? Lalu mereka saling memandang dan akan kiss guys. Haein sudah memejamkan matanya. Namun entah kenapa Yunwoo justru pergi meninggalkannya keluar rumah. Yunwoo berkata kepada dirinya sendiri, sebenarnya aku tidak enak meninggalkannya, tetapi aku belum siap untuk itu. 설마 원한 거야? 홍혜인을? Dan Haein kaget guys dan berkata kenapa dia pergi. Apakah dia kabur karena suasananya? Dan kenapa dia lama sekali perginya? Dan Yunwoo ternyata pergi ke kakak iparnya, memang untuk menghindar karena takut terjadi sesuatu yang membuat Yunwoo takut akan masa lalu guys. 내가 정신을 차리려고 나온 거야. Haein kemudian mengirim pesan kepada Yunwoo dan bertanya ada di mana dan kapan pulang. Yunwoo hanya membalas kamu tidur duluan saja. Dan hal itu membuat Haein marah. 왜? 내가 뭐? 지를 잡아먹어? 내가 무서워? Dan mengatakan ternyata dia kabur, menyuruh aku tidur duluan dan tidur sendirian. Lalu Haein tertawa. Dia takut aku makan apa? Masa dia takut kepadaku? Sehingga Haein kesal dan berteriak keluar karena gonggongan guguk gak berhenti-berhenti guys. Yunwoo curhat ke kakak iparnya dan Yunwoo mabuk dan akhirnya dia tertidur di luar. Sedangkan Haein mencarinya keluar rumah, namun di luar rumah tidak ada. Lalu Haein kembali lagi ke kamar dan menangis. 우리가 왜 같이 자? 각방 쓰고 뭐 하루 이틀도 아니고. Sambil berkata, baiklah kita tidak perlu tidur bersama. Dan memang sudah seperti biasanya kita tidur terpisah. Lalu flashback 2 tahun yang lalu, Haein meminta kepada karyawannya untuk membongkar kamar bayinya.
Yunwoo datang dan kaget lalu menghampiri Haein dan bertanya kenapa kamar bayinya dibongkar. 저 방 치우는 거야? 놔둘 필요가 있어? Haein menjawab karena sudah tidak ada gunanya lagi, hanya membuatku kesal saja. Dan juga kita tidak memerlukannya lagi. Hal itu membuat Yunwoo shock dengan perkataan Haein. Lalu Yunwoo masuk kembali dan berkata ke karyawannya untuk memindahkan tempat tidurnya. Karena mulai saat ini Yunwoo akan tidur di kamar bekas bayinya. 제 짐들 이 방으로 옮겨주세요. Pas malam harinya, Yunwoo sudah mulai tidur di kamar bayinya. Kemudian Yunwoo memandangi atap kamarnya. Dan Yunwoo tidak tahan menahan sedih dan akhirnya Yunwoo menangis, guys. Dan Haein sendiri hanya memandangi hasil USG calon bayinya. Di sini belum diceritakan lagi apa yang terjadi dengan kandungan Haein, guys. Kita tunggu episode-episode selanjutnya untuk mendapatkan jawabannya. Dan sedangkan Yunwoo hanya menangis terus. Sudah pagi hari dan Yunwoo kembali ke rumah dan menyapa Haein. Haein sudah rapi dan marah kepada Yunwoo. Haein menjawab bukan urusanmu lalu keluar. Kemudian mereka berpamitan. Keluarga Yunwoo mengucapkan terima kasih banyak kepada Haein untuk kedatangannya dan bantuannya. 너무 고생했어. 조심해서 가고. Lalu mereka kembali bersama. Pada saat sudah sampai rumah, cuaca hujan deras. Lalu Yunwoo memayungi Haein. Namun Haein masih marah dan berkata pakai payung yang benar. 우선이나 똑바로 들어. Mereka masih berdebat masalah Yunwoo yang tidak pulang dan Haein tidur sendirian. Lalu Haein berjalan sambil kehujanan. Dan ada David membawa payung juga dan David membawa Haein masuk ke dalam. Pada saat sudah di dalam rumah, Yunwoo bertanya ke David apa yang sedang kamu lakukan di sini. David menjawab aku diundang oleh ibunya Haein ke sini. Karena alasannya katanya aku di hotel tidak ada teman makan dan selalu sendirian. 혜인이 어머니가 저를 초대하셨어요. 혼자 호텔밥 먹는 게 보기 안쓰러우셨는지 한국 Jadi alangkah bagusnya kalau aku juga tinggal di sini sekarang sementara, katanya begitu. Dan David bertanya kepada Yunwoo apakah aku membuatmu tidak nyaman. Lalu Yunwoo menjawab jika aku bilang kamu lebih baik tidak tinggal di sini saja apa kamu mau pergi. Dan David menjawab tentu saja tidak mau. 불편하신 건 아니죠? 불편하다면 나가실 건가요? Dan Yunwoo menjawab lagi jadi percuma saja aku bertanya. Lalu Yunwoo pergi dengan kesal. Haein kembali setelah berganti pakaian dan mereka minum bersama. Haein bertanya kemana Yunwoo dan David menjawab dia pergi ke atas. Dan di sini David tahu guys mereka tidak tidur sekamar. 너는 각방 쓰니? Dan sebenarnya David juga sudah tahu dari Grace. Grace memberitahu kalau hubungan Haein dan Yunwoo itu buruk sekali. Mereka memang sudah tidur terpisah sejak lama dan mereka selalu bertengkar. 홍혜인도 백현우랑 눈만 마주치면 싸우는데 Dan Yunwoo muak sekali terhadap mertuanya, tetapi Yunwoo bisa menahannya dan menjaga ucapannya. Dan yang anehnya, ketua Hong kakeknya Haein selalu mendengar ucapan Yunwoo. Dan akhirnya David dan Grace membuat rencana untuk mengusir Yunwoo dari rumah Haein, guys. 가능한 빨리 이 집에서 내보내는 편이 유리하겠죠. David berbohong kepada Haein. Tadi aku bertanya ke Yunwoo tentang kepindahanku ke sini. Sepertinya dia biasa saja aku pindah ke sini. Seharusnya dia sebagai suami dia marah dan cemburu. Tetapi ini tidak sama sekali. Haein mendengarnya hanya diam. 아무리 친구여도 남자가 자기 와이프랑 같은 공간에 들어와서 살겠다고 하면 Padahal di kamar Yunwoo kesal dengan kepindahannya ke sini. Dan bertanya apa yang ibu mertuaku pikirkan sampai menyuruhnya pindah ke sini. 아니 좋은 호텔에 놔두고 왜 여기? Ibunya Haein mengajak David untuk berkeliling rumah dan memperlihatkan satu persatu ruangan rumah mereka karena rumahnya terlalu besar. Dan mereka berencana untuk makan malam bersama dan mengajak David. Namun ibu Haein dan Haein justru bertengkar terus karena masalah kedatangan Haein ke rumah mertuanya dan makan banyak. 내가 시댁에 간 거? 뭘 넙죽넙죽 받아 먹은 거? 방긋방긋 웃은 거? Dan videonya itu tersebar luas di media sosial sehingga membuat ibunya Haein marah. Dan karena hal itu juga membuat Haein marah dan pamit untuk tidak ikut makan bersama. Dan membuat David terkejut karena ternyata Haein dan ibunya sering berdebat.
Lalu adiknya mau minta maaf kepada David karena hal itu sudah biasa. Jadi kamu harus membiasakan diri saja dengan mereka seperti itu. Adiknya Hayin bercerita banyak kepada David dan ini menjadi peluang David untuk mengorek-ngoreknya. 우리 누나 성질머리 익히 아시겠지만 장난 아니잖아요. Keesokan paginya Hayin ke rumah sakit dan menjalani beberapa tes. Dokter memberikan penjelasan sebelum ke Jerman, Hayin harus mengerti dulu prosedurnya yang akan dilakukan, bahwa pengobatan ini hanya bisa menyembuhkan sebesar 50% dan itu pun tergantung daya tahan tubuh si pasien. 그 정도 예상치가 나온 것 같은데. Nah guys, sekian alur ceritanya. Ditunggu kelanjutan episode selanjutnya. Please like, sub, dan komen ya. Terima kasih.